Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami Belajar Mudah. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Untuk video kali ini kita akan sedikit memberikan tips atau cara atau bagaimana cara kita memperlakukan alat cetak kita ya, yaitu kita batasi alat cetaknya, yaitu printer, ketika kita menggunakan atau ketika kita ingin mencetak dokumen dalam jumlah yang cukup banyak. Tips atau cara ini merupakan salah satu upaya kita untuk memperpanjang usia pemakaian dari printer itu sendiri. Oke, kita akan coba buka Photoshop ya. Photoshop yang saya gunakan yaitu CS2. Sebenarnya ada perbedaan antara yang kekinian, yang CS sekarang. CS berapa sekarang? Saya kurang update ya. Tapi saya lebih merasa enak menggunakan CS2. Jadi kita pakai CS2 saja. Kita akan coba untuk mencetak satu dokumen foto di printer yang diciptakan oleh pabriknya hanya untuk dokumen, dan kita akan buktikan apakah benar atau bisa tidak dia mencetak foto di printer yang hanya diperuntukkan untuk dokumen. Oke, kita buka dulu dokumen fotonya sebentar. Kebetulan memang teman-teman ya, saat ini saya ingin mencetak atau saya sedang mengerjakan buku Yasin ya. Aduh maaf, ada bocor tuh, kendaraan lewat. Suaranya kenceng banget ya. Karena kebetulan memang saat ini saya ingin mencetak atau sedang mengerjakan buku Yasin, dan saya akan mencetak cover ini yang berupa foto di kertas glossy dalam jumlah yang cukup ya, 100 lembar, dan kita akan mencetak di printer yang dibuat oleh pabriknya hanya untuk dokumen. Printer apa itu? Yaitu printer L120. Oke, kita langsung saja. Kalau ini sudah saya periksa ya, sudah saya edit, sudah fix, sudah oke. Untuk cara mencetak di Adobe Photoshop CS2 seperti biasa, saya rasa teman-teman semuanya udah paham ya. Ada yang sudah paham, ada yang belum. Kalau belum, begini caranya. Kita coba klik file ya, kita klik saja filenya ini, lalu kita arahkan kursor ke print preview, itu kita klik ya. Jendela yang akan muncul yaitu seperti ini ya, windownya seperti ini, jendelanya seperti ini. Apabila jendela seperti ini belum juga muncul, maka klik sekali lagi ya teman-teman, sekali lagi seperti itu. Kalau memang tidak muncul berarti ya, Photoshop Anda dalam masalah. Ya, ini kita atur ya, mohon maaf, agak lucu ya. Ini kita atur, kita masuk ke sini ya teman-teman, bilah ini nih. Kita masuk ke page setup, kita lihat kertasnya ini masih leather ya, ukuran internasional. Ini yang kita rubah size-nya, kita rubah, kita klik, kita masuk ke ukuran kertas yang kita gunakan, yaitu A4, karena kebetulan ukuran kertas yang saya gunakan yaitu A4. Oke, kita langsung oke ya. Loh, sebentar teman-teman, maaf ya. Oh, ini belum dicentang karena kebetulan, sebentar, karena kebetulan posisi
kertas atau dokumen, posisi dokumen yang akan saya cetak ini landscape. Ini kalau posisi seperti ini landscape ya teman-teman. Sebentar saya tunjukkan. Oke. Nah ini posisi landscape teman-teman yang melintang ya. Kalau dia posisi potret, sebentar, aduh agak lama ya. Wah Raiso, sebentar saya nggak ngatur itunya shortcutnya. Nah kalau dia potret, dia jadi posisinya seperti ini ya teman-teman. Ini posisi potret. Kalau posisi landscape, ini posisi landscape-nya ya. Ini adalah posisi landscape. Kemudian kita masuk, karena dokumennya posisinya landscape, maka ketika kita mengatur ya dalam pengaturan seperti ini, kita sudah masuk ke sini, page setup. Kertasnya kita tetapkan di A4 karena memang ukuran kertasnya A4. Lalu ini kita letakkan di sini. Ini yang kita klik landscape. Orientasi kertasnya itu landscape ya, jangan potret. Kalau potret nanti dia akan terpotong seperti tadi ya. Posisi kalau potret akan tetap seperti ini teman-teman ya. Sebentar, nih ini potret, dia akan begitu dicetak dia akan seperti ini gambarnya. Jadi kita taruh di landscape agar dia sesuai dengan kertas yang akan kita cetak. Nah udah sesuai, oke. Lalu kita masuk ke print, kita klik proses. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwa kita akan menggunakan printer Epson L120. Tetapi printer Epson L120 pada dasarnya diciptakan oleh Epson hanya untuk mencetak dokumen, sehingga ketika kita akan mencetak maka paper tipenya itu dikunci jika kita tetap menggunakan driver Epson L120. Artinya kita tidak bisa mencetak foto di Epson L120. Dan di beberapa channel, bukan cuma beberapa ya, di banyak channel sudah menjelaskan bahwasanya L120 bisa digunakan untuk mencetak foto dengan menggunakan driver lain, semisal driver Epson L300. Dan kali ini kita akan mencoba benar tidak, bisa tidak printer L120 kita akan menggunakan driver L300. Apakah printer Epson L120 akan merespon atau tidak, kita lihat saja nanti ya teman-teman. Karena Epson L300 bisa kita set untuk paper tipenya, kita bisa mengaturnya ya. Ini sudah terbuka ya, karena kita menggunakan driver L300. Kita klik ini, kita masuk ke Epson Premium Glossy. A4 sudah benar, landscape sudah kita atur tadi. Kemudian more option ya teman-teman, kita masuk custom, advance. Ini masih autocorrect ya, jadi itu kita pindahkan ke people ya, ke orang seperti ini teman-teman. Terus kita masuk ke color control. Ini masih Epson terangnya, Epson vivid, masih Epson cahaya ya. Itu yang kita rubah menjadi RGB. Oke, sudah pas, sudah sesuai. Brightness-nya, cahayanya ini kan masih gelap ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, previewnya seperti ini, nanti gambarnya masih gelap. Itu kita rubah menjadi 8 saja biar lebih terang. Tuh, udah berubah jadi 8. Oke, gamanya cukup 2.2. Ini gamanya ya, pengaturan gamanya udah nggak usah diapa-apain, 2.2 otomatis kita oke saja. Dan ini kita lihat masih tercentang high speed. Nah, begini teman-teman, jika kita ingin mencetak foto bukan cover buku, maka high speed kita hilangkan ya, kita hilangkan begitu baru kita oke. Tapi karena ini hanya cover buku, maka
tidak jadi masalah, high speednya tetap kita pakai saja. Oke, kita masuk langsung, nanti kita lihat apakah Epson printernya akan meresponnya. Oke, kita langsung saja. Oke, kita coba satu dokumen dulu ya, satu foto dulu. Maka ada informasi printer in an error state ya, kita biarkan saja, kita abaikan ya. Kita lihat sebentar. Nah ya teman-teman, dia sudah memproses ya, ternyata dia merespon. Epson L120 nya merespon, dan saat ini sementara mencetak ya teman-teman. Kita tunggu sampai printernya selesai mencetak ya teman-teman. Jadi kita speed motion aja ya. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari cetakan Epson L120 yang memang dibuat oleh pabriknya hanya untuk dokumennya, tapi kita bisa mengakalinya atau kita bisa mengakali dengan menggunakan driver printer lainnya, tetapi dengan catatan tetap driver Epsonnya L120 kita gunakan driver L300, tetapi driver L120 harus tetap diinstal ya, dan kita telah membuktikan bahwasanya memang bisa ya. Oke, selanjutnya kita akan sedikit menjelaskan bagaimana cara atau apa sebaiknya yang kita lakukan untuk menjaga atau paling tidak memperpanjang usia pakai dari alat cetak kita. Semisal seperti saat ini ya teman-teman, saya ingin mencetak 100 lembar ya. Setelah saya mencetak yang tadi sudah 1 lembar, berarti tinggal 99 lembar. Kebiasaan saya dan kebiasaan baik saya sebagai upaya saya untuk memperpanjang usia pakai printer saya, maka saya melakukan pencetakan dengan cara membagi. Semisal saya akan mencetak 100, maka sekali perintah itu saya memerintahkan printer saya hanya mencetak 5 lembar saja. Jadi saya tidak langsung mencetak full ya, karena tadi sudah diatur. Kita langsung Ctrl P saja. Properti kita coba cek dulu. Oke, masih oke. Pada number of copy-nya ini, sejak awal saya berkecimpung di dunia seperti ini, di dunia pencetakan seperti ini, saya selalu membiasakan diri untuk mencetak tidak lebih dari 5. Berapapun dokumennya, seumpama atau seandainya dokumen yang ingin saya cetak lebih dari 5, maka saya tidak akan pernah melebihkan ya. Untuk satu file seperti ini atau satu page seperti ini, seperti gambar ini kan, ini satu page ya, satu file itu saya otomatis kita gandakannya karena kita membutuhkan 100 lembar untuk 100 buku. Maka yang kita lihat di sini number of copy-nya ya, itu saya tidak langsung print sekaligus 100, enggak, saya tetap membagi menjadi 5. Berarti 100 dibagi 5 menjadi berapa ya teman-teman? 20 ya, 20 kali perintah. Sebentar, ya, coba mana bagi 5 ya, 10 ya teman-teman, 20 kali perintah ya. Jadi setiap sekali perintah saya hanya memerintahkan printer saya untuk mencetak 5 lembar. Seperti itu ya teman-teman.
Ya, dia sudah jalan. Itu untuk file yang 1 page. Jika kita menggandakannya sampai 100, 200, maka upayakan dalam sekali perintah hanya 5 lembar. Apabila dokumen yang akan kita cetak itu seperti saat ini contoh, oke, abaikan saja dia sebentar mencetak. Seperti contoh ini dokumen ini buku Salim Haji Said ya, buku apa ini, Gestapo. Ini ada sekitar 255 lembar. Seumpama ini ingin kita cetak ya, tentu saja 255 lembar itu banyak sekali. Maka kita harusnya, jika ingin alat cetak kita atau printer kita berumur atau durasi pakainya lebih lama dari yang biasanya, maka kita jangan memprint seluruhnya ya, atau janganlah kita mencetak 255 page ini, 255 halaman ini sekaligus. Biasakan kita mencetak, kita langsung kontrol V saja, dia akan munculnya seperti ini. Ini kan dokumen. Biasakan ini kan masih digital ya teman-teman. Ini akan, kalau kita langsung print, maka ini akan dari 1 sampai 255 dia akan mencetak tanpa henti. Dan biasanya jika ini kita lakukan, maka resiko kerusakan pada printer atau alat cetak kita akan semakin besar. Dan tentu saja rentang pakainya atau waktu pakainya itu akan lebih cepat, atau dengan istilah lain akan cepat rusak. Maka untuk menambah atau memperpanjang usia pakai dari printer kita, diupayakan atau dibiasakan kita membagi. Apabila yang harus kita cetak adalah 255 lembar ini, 255 page, maka biasakan untuk membaginya menjadi sekali perintah 5 lembar. Jadi page 1 sampai, kalau ini kan 255 ya, jadi seumpama ingin kita bagi menjadi setiap sekali perintah 5 lembar, berarti dari halaman 1 sampai halaman 5. Kemudian selanjutnya kita oke, begitu seterusnya. Jadi biasakan untuk membagi jumlah keseluruhan page atau halaman yang akan kita cetak dalam sekali perintah itu, upayakan hanya 5 lembar atau 5 halaman jika itu per halamannya ya. Itu salah satu tips yang bisa kami bagikan. Nah, ini bukunya bagus ya, udah saya baca seluruhnya. Ini buku seluruhnya dari awal sampai akhir sudah saya baca, bagus bukunya, isinya. Itulah salah satu atau satu tips yang ingin kami bagikan pada saat ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memperpanjang usia alat cetak Anda, usia alat cetak kita semua, dan semoga kita tetap tentu saja dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Bye.